dikaitkan dengan makam ya, data yang saya dapatkan itu yang paling lama itu dari tahun 1882, itu melalui peta Belanda, peta topografi Belanda. Itu memang area sini ada satu makam, tapi saya tidak tahu pastinya karena di situ hanya tergambar semacam gundukan tanah yang ada satu makam. Saya tidak tahu makam yang ini atau makam yang itu, karena kalau di peta ini kan tergambar bahwa di sana ada dusun apa lupa saya. Bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Blusukan Hamba TVAE. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rejeki yang berkah oleh Allah. Saat ini kita akan melihat langsung proses ekskavasi situs Wates Umpak oleh BPCB Jawa Timur. Ekskavasi situs Wates Umpak di Desa Wates Umpak, Trawulan, Kabupaten Mojokerto memasuki hari kelima. Tim ekskavasi menemukan struktur pagar berbentuk zigzag bekas permukiman penting zaman Majapahit. Jika dirunut dari sisi barat, struktur yang sudah nampak memanjang ke timur sekitar 5 meter. Bangunan dari bata merah kuno yang tebalnya 60-70 cm ini lantas berbelok ke arah selatan. Terdapat dua dinding segaris ke arah selatan yang tebalnya juga 60-70 cm. Persis di siku timur laut terdapat sisa pilar sekitar 1 x 1 meter persegi. Tingginya sekitar 80 cm. Dua struktur yang membentang ke arah selatan sekitar 10 meter, bertemu dengan dinding dari barat ke timur. Panjang struktur sisi selatan ini sekitar 15 meter, sedangkan ketebalannya 60-70 cm. Di ujung timur struktur berbelok ke selatan. Panjang struktur yang sudah nampak dari sudut belokan baru sekitar 2 meter. Struktur di sudut tenggara masih berlanjut ke selatan. Struktur dinding sisi utara juga masih berlanjut ke barat, kata koordinator tim ekskavasi situs Wates Umpak Vidi Susanto kepada kami di lokasi ekskavasi. Sedangkan struktur paling barat sisi barat laut bentuknya lebih menarik, karena terdapat sejumlah ornamen geometris di permukaannya. Di sebelah selatannya terdapat 3 umpak yang berjajar. Masing-masing umpak juga tersusun dari bata merah kuno. Kami belum bisa menginterpretasikan itu. Struktur berornamen di sisi barat. Melihat profilan ini, ada kemungkinan pintu masuk dari arah barat, terang Vidi. Ketinggian bangunan purbakala di situs Wates Umpak ini paling rendah satu lapis bata merah, paling tinggi 170 cm. Menurut Ketua Tim Bapak Vidi Susanto, pembangunan struktur sisi barat dengan teknik gosok. Sedangkan struktur utara dan selatan dengan teknis spasi. Isian spasi menggunakan tanah. Struktur yang dibangun dengan teknik spasi mempunyai pondasi lebih dalam dibandingkan yang teknik gosok, jelasnya. Sejauh ini hipotesis Bapak Vidi terhadap situs Wates Umpak belum berubah. Ia memperkirakan bangunan purbakala ini bekas pagar permukiman. Karena banyak ditemukan pecahan genting, ukel, vas bunga, mangkuk beragam variasi, batu pipisan 35 x 49 x 18 cm dan 2 fragmen lumpang berbahan batu, fragmen bakalan kepala arca, bata relief, lingga, serta batu diduga nisan. Sekitar 10 meter di sebelah barat situs Wates Umpak ditemukan kolam bata merah seluas 2 x 2 meter persegi. Di tengah kolam terdapat sumur berdiameter 0,5 meter. Sedangkan di sebelah barat laut situs tersebut, ditemukan 3 sumur kuno. 2 di antaranya berupa sumur jobong. 1 sumur berbahan bata merah kuno dengan diameter 97 cm dan tinggi 57 cm. Struktur dinding itu bisa jadi pagar. Fungsinya sebagai sekat antar ruang. Kita bisa melihat relief Candi Penataran, Jawi, dan Candi Minak Jinggo, sebuah permukiman di dalamnya ada berbagai macam bangunan yang antar bangunan dibatasi oleh pagar, ungkapnya. Permukiman kuno di situs Wates Umpak ini, lanjut Vidi disinyalir berdiri pada zaman Kerajaan Majapahit. Karena pecahan keramik yang ditemukan di situs ini berasal dari dinasti Yuan di Tiongkok abad 10-12 Masehi.
Menariknya lagi, situs ini diperkirakan sebuah permukiman yang tergolong penting pada masa lalu. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, hanya permukiman penting yang dikelilingi pagar besar. Sedangkan permukiman rakyat biasa dibuat berbaris tanpa pagar keliling. Dari analogi memang mengarah ke Majapahit. Karena kompleks ini terdiri dari beragam komponen. Kami melihat temuan di kanan kirinya. Kalau kompleksnya besar bisa dikatakan Pakuwuan. Dengan data-data yang kita temukan hingga hari kelima, ini masih hari kelima, kita masih kurang 5 hari lagi. Jadi kita masih tetap fokus pada seperti apa denahnya. Sebagai pembanding, tadi kan sempat saya menggali informasi dari salah satu warga yang dari sini, yang kalau tidak salah waktu itu DE juga juru kunci lah kalau tidak salah juru kunci di sini. Itu kalau menurut ceritanya, bapak itu mengatakan ini adalah makam apa ya, makam kubur tanda ya, kalau bahasa Jawanya itu kubur tanda, makam Suro Kunci atau gimana. Dan bapak ini mengatakan kalau juru kunci yang kesekiannya tadi kan mengarahnya ke sebuah makam, ke sebuah pemakaman keluarga katanya. Nah, itu dari segi pembanding ini kan mungkin bisa sebagai analisa awal lah sebelum kita berarti kan kembali lagi memang kesimpulan kan belum ada, mungkin mengarahnya saja ke kalau dikaitkan dengan makam ya, data yang saya dapatkan itu yang paling lama itu dari tahun 1882 itu melalui peta Belanda, topografi Belanda. Itu memang area sini ada satu makam, tapi saya tidak tahu pastinya karena di situ hanya tergambar semacam gundukan tanah yang ada satu makam. Saya tidak tahu makam yang ini atau makam yang itu, karena kalau di peta ini kan tergambar bahwa di sana ada dusun apa lupa saya. Bukan yang sebelah di sana ada 2 desa yang berjajar, lalu di sini ada Watasumba. Nah, ini ada satu peta sawah yang memanjang dan menurut layout saya itu berada pada satu tempat ya di sini. Tapi di sini karena skala yang saya masukkan skala yang berbeda, ini bisa meleset antara ini sama itu. Tapi yang jelas di area ini ada satu makam yang minimal paling tua itu dari 1882 tadi. Berarti ketika Belanda membuat pemetaan itu, si makam ada, bisa jadi makam itu berasal dari masa yang sebelumnya. Kalau misalnya 1882 itu peta digambar, otomatis bisa dari sebelum tahun itu sudah ada makam. Itu aja yang saya tahu. Kalau dikaitkan dengan ini, saya pikir tidak ada istilahnya bangunan yang bermasa Majapahit terutamanya kaitannya ini ada makam di situ. Saya belum ada, kecuali kalau bicara tentang makam Troloyo ada angka tahunnya, meskipun itu angka tahun masuk masa Majapahit, tapi komunitas Islam pada masa Majapahit itu kan memang ada. Kalau soal makam, saya hanya punya data, kami hanya punya data dari itu 1880. Terus ini rencana ini kan bertahap ya, untuk yang kali ini sampai berapa? Kita rencanakan ekskavasi 10 hari. Jadi paling tidak kita dengan melakukan ekskavasi selama 10 hari ini, minimal kita tahu seperti apa sih perkiraan bentuknya. Jadi minimal bentuk denahnya. Dari bentuk denahnya kan kita juga menemukan ada temuan fragmen genteng, terus fragmen tembikar, porselin, banyak mangkok di situ. Itu juga nanti bisa jadi bahan kami di dalam menganalisis seperti apa sih selain dari bentuknya denah ini. Karena nggak mungkin denah ini kan melihat progresnya kita dengan temuan ini kan nggak mungkin kita akan menemukan satu bentuk denah yang baru. Artinya semuanya ketok kabeh gitu. Kita belum bisa pastikan. Tapi Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.